Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga baik-baik ya. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengisi SPT tahunan agar nihil secara cepat dan akurat. Di akhir tahun, biasanya minggu terakhir, itu kita sudah memiliki A1 ya, yang diberikan ke kita. Atau paling lambat biasanya adalah akhir bulan Januari tahun selanjutnya. Kita saat ini berada di tahun 2024. Artinya, kita akan melaporkan SPT tahunan untuk tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Setelah kita mendapatkan bukti potong A1, baik via email, via WA, Telegram, atau langsung, bahkan dicetak dulu, ya tergantung perusahaan Anda, maka kita sebaiknya langsung melaporkan SPT tahunan pribadi kita agar tidak telat ya. Ini adalah salah satu contoh tampilan ketika bukti potong A1 diberikan via WA atau WhatsApp. Mungkin karena pekerjaannya remote atau memang perusahaannya full teknologi ya. Hampir tidak ingin melakukan sesuatu yang manual. Setelah kita download lalu kita buka, kita masuk ke situs pajak.go.id. Di sini ada tombol login di pojok kanan atas kalau kita buka versi laptop atau komputer PC. Kita klik login. Biasanya ada pop-up seperti ini. Silakan di close. Kemudian masukkan NIK atau NPWP. Masukkan kata sandi. Masukkan kode keamanan yang muncul di layar. Misalkan GCY3N di sini. Ini acak ya. Ya, silakan klik tombol login. Untuk pertama kali, kita akan masuk ke tab informasi. Di sini berisi NPWP 15, NPWP 16, email, dan nomor HP. Pastikan minimal salah satu masih aktif ya, karena nanti akan dikirimi kode verifikasi via salah satunya ini, agar bisa melakukan SPT tahunan pribadi. Oke? Kalau emailnya lupa password, silakan ganti ya, ganti dengan email baru. Kalau nomor teleponnya sudah hangus, ganti ya, silakan ubah profil di sini. Untuk melakukan SPT online tahunan untuk pribadi dan nihil, silakan klik tab lapor. Anak panah hijau artinya kita lakukan, klik. Sedangkan anak panah orange itu adalah kira-kira kalau kita pilih itu nanti hasilnya bagaimana ya. Jadi kita bisa mengetahui kemungkinan ya, karena yang menonton pasti tidak sama semua. Silakan klik tab lapor, kemudian pilih pelaporan, lalu pilih fitur e-filing. Silakan klik menu e-filing. Kita akan dibawa ke arsip. Ini adalah daftar dari SPT online tahunan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Oh ya, di sini ada salah satu contoh ketika bukti potong di bupot A1-nya ditulis lajang ya, TK0, tetapi dalam kenyataannya sudah kawin punya tanggungan. Nah, nanti kalau seperti itu biasanya akan lebih bayar. Dan ketika seperti ini biasanya AR Anda akan nelpon ya untuk mengoreksi atau melakukan pembetulan. Pokoknya nihil, aman ya. Tapi tergantung dari AR-nya juga ya. Silakan untuk membuat SPT online tahunan pribadi, klik tab buat SPT. Kemudian ada pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, freelance? Biasanya pegawai tetap ya, itu tidak nyambi kebanyakan. Jadi kita pilih tidak. Kita klik tidak, akan muncul menu kedua atau pertanyaan kedua. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dalam kurung MT atau pisah harta dalam kurung PH? Umumnya tidak ya, kita pilih tidak yang umum ya. Silakan isi pilihan-pilihan yang akan muncul sesuai dengan keadaan asli. Jangan dikarang. Lalu akan muncul pertanyaan lagi. Apakah penghasilan bruto yang
Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kita cek dulu. Kita buka bukti potong A1-nya yang diberikan oleh perusahaan ke kita. Kita lihat di angka 8 di sini. Jumlah penghasilan bruto dalam kurung 1 sampai dengan 7. Jumlah penghasilan bruto di sini tertulis 102.257.200 rupiah. Artinya lebih dari 60 juta. Maka kita pilih tidak ya, tidak kurang dari 60 juta ya. Kemudian muncul pertanyaan lagi. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan Anda gunakan. Pertanyaan ini akan menyesuaikan ini ya. Karena kita lebih dari 60 juta, maka mengisi 1770S. Di sini ada 3 pilihan, dengan bentuk formulir, dengan panduan, dengan upload SPT. Karena kita ingin cepat, akurat, dan mudah untuk pemula, kita pilih yang tengah ini, dengan panduan. Kita klik, maka muncul tombol SPT 1770S dengan panduan. Oke, silakan isi semuanya tadi sesuai dengan keadaan. Misal kalau kurang dari 60 juta, kok benar? Ya pilih ya. Tapi dalam kasus video ini, gajinya lebih dari 60 juta setahun. Jadi kita pilih tidak. Ya. Kemudian muncul pertanyaan ini, kita pilih dengan panduan. Dan silakan klik tombol SPT 1770S dengan panduan. Langkahnya sama ya. Baik yang kurang ataupun lebih. Cuma beda formulirnya saja. Next. Data formulir. Tahun pajak kita pilih 2023. Karena kita berada di tahun 2024, maka yang kita laporkan adalah SPT tahun sebelumnya. Status SPT kita pilih normal kalau kita belum melakukan pembetulan. Misalkan nanti perlu revisi, ya tinggal ulangi langkah ini, tetapi kita pilih status PTKP pembetulan ya. Pembetulan 1, 2, atau sebagainya. Sesuai dengan yang Anda alami. Di sini kita pilih normal, baru pertama kali lapor untuk tahun 2023. Kita klik selanjutnya. Akan muncul pop-up seperti ini ketika sistem menemukan data pembayaran pajak Anda tahun 2023 melalui pemotong pajak. Kalau pemotong atau perusahaan ini sudah melakukan pembayaran, maka akan terdeteksi seperti ini. Ada 2 pilihan di sini. Apakah Anda akan menggunakan data tersebut untuk mengisi SPT? Pilih ya, ya. Ya, saya akan gunakan data tersebut untuk lebih mudah ya. Jangan pilih tidak, nanti rumit, gitu ya. Kita pilih cara yang paling mudah, cepat, akurat, hasilnya nihil ya. Kita pilih iya. Oke, setelah klik iya, kita klik OK. Kemudian akan muncul pertanyaan selanjutnya. Daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Kita klik tombol tambah di sini. Bukti potong baru akan muncul ya, pop-up seperti ini. Jenis pajak kita pilih PPh 21 karena kita menggunakan bukti potong A1. Kita pilihnya pasal 21. Nah, di sini NPWP pemotong atau pemungut pajak kita isi dengan melihat bukti potong A1 di bagian atas, NPWP pemotong. Silakan diisi semua tanpa tanda strip, tanpa tanda titik ya. Diisi angka semua. Kemudian jika valid, maka nama pemotong atau pemungut pajak akan muncul otomatis di sini. Oke, kita lalu lanjutkan. Untuk nomor bukti pemotongan atau pemungutan, kita bisa lihat di bukti potong bagian atas, nomor. Silakan diisi. Formatnya angka, titik, angka, strip, angka, titik, angka, strip, angka ya. Sesuaikan formatnya persis dengan yang ada di sini, yang ada di bukti potong A1-nya. Kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, kita klik di sini, lalu isi sesuai dengan bukti potong kita di bagian paling bawah. Tanggal dan tanda tangan. Nah ini ya, silakan diisi sesuai dengan ini. 31 bulan Desember tahun 2023. Artinya bukti potong ini dibuat di tahun 2023 akhir ya. Oh ya, untuk tahun 2024 tidak lagi menggunakan program sebelumnya, tetapi menggunakan fitur baru yaitu fitur eBupot 2126 versi
web di DCP online ya. Nanti kalau di versi terbaru di pengurangan ini ada zakat ya dan sebagainya ya, pengurangannya ya. Silakan disesuaikan dengan yang Anda terima deh kalau berbeda ya. Next, kita isi di sini, lalu di sini jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kita klik di sini, isi sesuai dengan yang ada di sini di bagian penghitungan PPh pasal 21. Kemudian di angka 17 kalau di bukti potong ini ya, ingat bukti potong ini dibuat di tahun 2023 ya, sedangkan di versi terbaru menggunakan EBUPOT 2126 mungkin berbeda ya, berbeda sedikit. Oke. Silakan isi dengan PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Oke, di sini tertulis Rp2.157.200. Silakan diisi di sini tanpa tanda titik ya. Dia akan langsung menyesuaikan formatnya. Klik simpan, selesai. Kalau kita bekerja di lebih dari satu tempat, kita bisa tambah lagi di sini. Tapi kalau biasanya kan satu pekerja tetap satu perusahaan ya. Jadi kita contohkan satu saja, klik selanjutnya. Akan muncul pertanyaan selanjutnya. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita klik di sini lalu lihat bukti potong. Lihat di bagian penghitungan PPh pasal 21. Kemudian di angka 14 kalau di bukti potong ini, yaitu jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 dalam kurung setahun atau disetahunkan. Di sini tertulis Rp97.144.340. Kita masukkan di sini. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita bisa pilih ya, bisa pilih tidak ya. Di contoh kali ini kita pilih tidak saja. Pada kebanyakan kan tidak punya ya. Lalu kita klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Pada umumnya tidak, kita pilih tidak. Silakan isi sesuai dengan kondisi Anda ya. Lalu kita klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Biasanya tidak ya. Kita pilih tidak. Lalu klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Kebanyakan juga tidak. Silakan klik selanjutnya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan semua harta kita ya. Oke, kalau kita klik harta pada SPT tahun lalu, maka daftar harta yang kita masukkan di SPT sebelumnya akan muncul di sini. Kalau kita ingin menambah baru, silakan klik tambah di sini ya. Kemudian kita masukkan kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, keterangan. Lalu klik simpan. Ini adalah kode harta yang bisa dimasukkan. Kita klik di sini. Silakan jeda video ini untuk membaca lebih detail atau mencari mana yang ingin Anda masukkan. 1, 2, 3. Ini contoh ya. Kita masukkan sepeda motor. Kode harta 042 sepeda motor. Nama harta, nama sepeda motornya, kemudian rangkanya berapa. Tahun perolehan. Kapan kita belinya, harga perolehan, kita belinya berapa, keterangan. Baru atau bekas misalkan, kemudian nomor invoice kalau ada. Silakan masukkan lain, misalkan kulkas ya, peralatan elektronik. Kita masukkan nama harta, kulkas, misalkan inverter, PRS 480. Tahun perolehan, belinya di tahun 2023 misal. Harga perolehan, misalkan saat itu kita belinya di harga 8.400.000. Keterangan kita bisa isi tempat belinya, kemudian nomor invoice. Lalu kita klik simpan. Silakan masukkan semua harta Anda, tanah, rumah, sawah, apartemen, ruko. Silakan masukkan semua. Oke. Next, ini adalah contoh ketika kita sudah masukkan semua. Anggap saja ini sudah dimasukkan semua ya. Lalu kita klik tombol selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda memiliki hutang atau utang? Ya atau tidak, silakan isi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalkan punya hutang, kita pilih ya, lalu klik tombol tambah. Lalu akan muncul pop-up hutang baru, silakan isi kode hutang. Di sini ada hutang bank, lembaga keuangan, bukan bank, KPR, leasing, dan sejenisnya, kartu kredit,
utang afiliasi, dan utang lainnya. Silakan dijeda untuk melihat lebih lama. 1, 2, 3. Oke. Lalu kita klik simpan. Anggap saja kita telah memasukkan kartu kredit 2 ya, di tahun 2023 tentunya. Misalkan yang pertama kartu kreditnya punya utang 5 juta, yang kedua punya utang 12 juta. Nah, contoh saja. Kalau tidak gimana? Ya kita pilih tidak. Kalau tidak punya utang ya pilih tidak, lalu klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki tanggungan? Ya atau tidak? Kita cek bukti potong A1-nya. Kemudian kita lihat di bagian atas identitas penerima penghasilan yang dipotong. Ya, silakan lihat di bagian identitas penerima penghasilan yang dipotong, huruf A. Di angka 6, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. K itu kawin, ya sudah menikah. TK itu tidak kawin, lajang. Dan HB. Kalau di bukti potong ini tertulis TK _0. 0 di sini artinya tanggungan ya. Kalau 0 artinya tidak memiliki tanggungan. Jadi contoh kali ini pegawainya adalah lajang, tidak memiliki tanggungan. Maka kita pilih tidak ya. Oke, bagaimana kalau kita sudah kawin lalu memiliki tanggungan 2 misalkan? Ya kita pilih ya. Kalau kita pilih ya, kita perlu menambahkan daftar dari tanggungan kita. Tapi kalau kita tidak memiliki tanggungan, kita pilih tidak. Oke, karena di bukti potong A1-nya tadi TK 0, artinya kita pilih tidak, lalu klik tombol selanjutnya. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Klik ya atau tidak. Silakan lihat bukti potong A1 Anda. Kalau bukti potong A1-nya dibuat dengan e-bupot 2126, biasanya akan muncul di bagian pengurangan. Ya. Tapi karena ini bukti potongnya sudah dibuat tanggal 31 bulan Desember tahun 2023, di mana fitur e-bupot 2126 itu belum ada, maka di sini tidak ada ya. Kebetulan juga tidak ada. Kita tulis tidak. Lalu klik selanjutnya. Kemudian muncul pertanyaan baru, status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini ada status perkawinan, tidak kawin-kawin, kemudian PTKP-nya apa ya? Karena di bukti potong kita tadi adalah di bagian huruf A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Pada angka 6, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP tertulis TK 0, artinya lajang, tidak memiliki tanggungan. Maka di sini kita pilih status perkawinan tidak kawin atau TK. Kemudian pilih golongan PTKP Anda. Di angka 7, penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan, kita pilih tidak kawin _TK. Kemudian tanggungan kita pilih 0 ya. Oh iya, tanggungan itu maksimal 3 ya. Kalau lebih dari 3 gimana? Ya pilih 3. Kemudian kalau sudah diisi, kita pilih tombol selanjutnya. Klik. Muncul pertanyaan lagi. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Ya atau tidak? Kalau kita pilih ya, maka kita perlu mengisi nominalnya di sini. Tapi di contoh ya, kebanyakan pegawai tetap di Indonesia itu tidak ya. Kita pilih tidak, lalu klik selanjutnya. Akan muncul 2 pertanyaan baru. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Angka 14A, PPh yang dibayar sendiri, anak panah PPh pasal 25. Kebanyakan tidak ada, 0. Kemudian, apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25 dalam kurung hanya pokok pajak? Kemudian di angka 14B, ada keterangan lebih detail, PPh yang dibayar sendiri. STP PPh pasal 25 dalam kurung hanya pokok pajak. Biasanya tidak ada ya, kebanyakan. Jadi di contoh ini juga kita pilih 0 atau isi 0. Klik tombol selanjutnya. Dia akan melakukan perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Ya, di bagian ini terisi otomatis sesuai dengan yang kita isi tadi. Kita cek di sini. Kalau nihil, ya kalau nihil itu di sini tertulis nihil warna hijau. Ya, nihil. Kalau sudah nihil artinya tidak perlu menyetor kekurangannya lagi atau tidak lebih setor ya. Kalau lebih setor biasanya AR Anda akan menelpon menanyakan atau mengkonfirmasi apakah benar nih yang Anda isi.
Biasanya sih dikasih tips agar hasilnya nihil ya. Kemudian klik selanjutnya. Karena kita PPh 21-nya nihil untuk SPT tahunan 21-nya, maka di sini proses kurang atau lebih bayarnya kosong ya. Langsung kita klik saja selanjutnya. Kemudian dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Maksudnya adalah yang kita isi sebelumnya ya, bukan di atas ya. Kita centang setuju. Ketika sudah dicentang, maka tombol selanjutnya akan di-enable atau diaktifkan dan bisa diklik. Kemudian di SPT Anda di sini ada jenis formulir 1770S sesuai dengan yang Anda isi. Tahun pajak 2023, pembetulan ke 0, SPT, status SPT nihil, jumlah 0 ya karena nihil, catatan lengkap. Kemudian ambil kode verifikasi, silakan klik di sini. Klik tombol oranye di sini. Nah, akan muncul dua opsi. Verifikasinya atau kode verifikasinya dikirim ke email atau SMS. Pastikan aktif dan bisa diakses ya. Kalau orang yang bekerja di IT biasanya sih milih email ya. Misalkan kita pilih email lalu klik OK. Akan muncul pop-up sukses, klik ya. Nah, kita akan mendapatkan email dalam kurung siku seperti ini, e-filing kode verifikasi dari e-filing@pajak.go.id. Hati-hati, pastikan tidak ada banner bahwa email ini adalah email spoofing atau penyamaran ya, atau spam. Pastikan tidak ada banner peringatan dari Gmail kalau kita menggunakan Gmail, kalau kita menggunakan Outlook ya dari Outlook. Nah, di sini ada kode verifikasi Anda adalah, silakan copy angka-angka yang di sini, angka dan huruf ya. Kode verifikasi Anda adalah silakan copy yang muncul di sini. Kemudian kita tempel di masukkan kode verifikasi. Kita tempel di sini. Pastikan server kode ini sama dengan yang kita terima di email tadi. Di bagian bawahnya kan ada server kode juga ya. Tapi yang paling penting adalah kode verifikasinya. Lalu kita klik kirim SPT. Kemudian ada info puas atau tidak puas. Terserah Anda. Puas nggak? Menurut Anda mudah nggak? Kalau tidak ya kita klik tidak puas. Kalau menurut sudah mudah ya klik saja puas. Oke, ini adalah arsip SPT. Ya, di sini tertulis pada tahun 2023 masa pajak Januari sampai Desember, pembetulan ke 0, statusnya nihil. Sudah sesuai ya. Kemudian sumbernya kita isi dengan e-filing web. Kalau kita ingin melihat SPT-nya, silakan klik ikon kaca pembesar. Kalau kita ingin mengirim ulang BPE ke email, silakan klik ini. Kemudian kalau kita ingin lihat BPE di sini pop up, silakan klik lihat BPE. Ini ya. Ini adalah BPE ya. Kalau kita klik tombol lihat. Dan sedangkan ini adalah BPE yang dikirim via email. Di sini ada nama, NPWP, tahun pajak, masa pajak, jenis SPT, pembetulan ke, status SPT nihil atau tidak, nominalnya 0 kalau nihil, tanggal penyampaiannya kapan, nomor tanda tangan elektroniknya berapa. Silakan ini disimpan, jangan dihapus. Dan selesai. Sekarang kita sudah bisa melakukan SPT tahunan pribadi sesuai dengan keadaan kita sendiri yang sebenarnya, tidak ngarang, tidak ngawang-ngawang. Dan benar ya, kebanyakan bukti potong A1 pegawai tetap kalau di SPT tahunan dalam kondisi seperti yang kita lakukan tadi, hasilnya adalah nihil. Ya, tidak kurang setor atau tidak lebih setor. Biasanya kalau lebih setor itu antara kita salah isi angkanya atau salah memilih status. Misalkan perusahaan kita membuat bukti potong itu belum update nih. Kalau kita ternyata sudah kawin, memiliki tanggungan, ya itu bisa lebih setor nantinya. Biasanya sih disarankan untuk mengisi sesuai dengan bukti potongnya ya, agar nihil hasilnya. Oke, jika Anda memiliki pertanyaan tentang video ini, silakan komentar, akan diupayakan untuk menjawab dengan jawaban terbaik. Jika Anda, rekan Anda, atau bahkan perusahaan tempat Anda bekerja itu belum memiliki website yang bagus, profesional, aman, mudah digunakan, sarankan untuk menggunakan layanan jasa pembuatan website kami, full support dan pastinya Yahoo. Bye!